Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Indra Iman selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang keseimbangan pasar akibat subsidi per unit. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Tria Suci Aliska dengan NIM 2310 1120 1471. Di sini saya bersama dengan teman saya yaitu. Saya Lola Hashim dengan digit NIM 2310 1120 1909. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Lola. Yang pertama ada keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana jumlah penawaran sama dengan jumlah permintaan atau jumlah barang yang diminta sesuai dengan besaran harga yang ditawarkan. Harga keseimbangan ini biasanya terjadi saat pembeli menurunkan harga dan penjual menaikkan harganya. Hal ini terus terjadi sampai akhirnya ada harga yang disepakati. Dengan demikian, keseimbangan pasar atau harga pasar adalah sebuah kondisi di mana barang yang ingin dibeli oleh pembeli memiliki harga yang sama dengan harga yang ditawarkan oleh penjual, atau dengan rumus D sama dengan S, demand sama dengan supply. Baik, selanjutnya yaitu ada mencari keseimbangan pasar setelah subsidi per unit. Subsidi merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah yang diberikan kepada produsen dan konsumen. Dengan adanya subsidi, maka harga jual barang akan menurun. Keseimbangan pasar setelah subsidi akan bergerak ke kiri bawah. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar berbanding terbalik dengan pengaruh pajak terhadap keseimbangan. Efek adanya subsidi yaitu yang pertama, menggeser kurva penawaran ke kanan bawah. Yang kedua, membentuk harga dan kuantitas keseimbangan yang baru, di mana harga setelah subsidi menurun dan kuantitas setelah subsidi meningkat. Yang ketiga, terdapat pengeluaran pemerintah, terdapat penerimaan produsen dan konsumen dari subsidi. Pengenaan subsidi akan merubah fungsi penawaran, sementara fungsi permintaan tetap. Perubahan fungsi penawaran setelah subsidi adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi penawaran sebelum subsidi yaitu P sama dengan F dikali Q dan Q sama dengan F dikali P. Contohnya yaitu P sama dengan 2Q plus 3, di mana Q sama dengan 1/2P dikurang 3/2. Yang kedua yaitu ada fungsi penawaran setelah subsidi, di mana P sama dengan F dikali Q dikurang S, dan Q sama dengan F dikali P plus S. Contohnya, jika S sama dengan 2 per unit, maka PS sama dengan 2Q plus 3 dikurang 2, PS sama dengan 2Q plus 1. Yaitu QS sama dengan 1/2 dikali P plus 2 dikurang 3/2 sama dengan 1/2P, 1/2P plus 1 dikurang 1/2 menjadi 1/2P sama dengan 1/2. Bisa dilihat, di sini ada grafik keseimbangan pasar setelah subsidi. Kemudian ada perhitungan besarnya subsidi. Yang pertama ada subsidi yang diterima konsumen, subsidi per unit dengan rumus SK kecil sama dengan P0 dikurangi PS, subsidi total dengan rumus SK besar sama dengan SK kecil dikali QS besar. Subsidi yang diterima produsen, subsidi per unit dengan rumus SP kecil sama dengan S kurang P0 kurang PS, subsidi total, SP besar sama dengan SK kecil dikali QS. Kemudian ada subsidi yang diberikan pemerintah. Subsidi per unit, S kecil sama dengan SK kecil ditambah SP kecil. Subsidi total S besar sama dengan SK besar ditambah SP besar. Baik, selanjutnya di sini ada contoh soal. Diketahui fungsi permintaan P sama dengan 10 dikurang 0,5 Q, fungsi penawarannya yaitu P sama dengan 0,5 Q plus 4. Besarnya subsidi per unit yang diberikan pemerintah adalah 2 satuan uang.
Yang ditanya yaitu yang pertama ada tentukan harga dan kuantitas keseimbangan pasar sebelum dan sesudah subsidi. Yang kedua ada besarnya subsidi per unit dan total yang diterima konsumen. Yang ketiga ada besarnya subsidi per unit dan total yang diterima produsen. Dan yang terakhir ada besarnya subsidi per unit dan total yang diterima pemerintah. Dan kita akan menyelesaikan satu persatu. Yang pertama kita akan diketahui dulu fungsi permintaannya yang tadi sudah jelas. P sama dengan 10 dikurang 0,5 Q. Fungsi penawarannya P sama dengan 0,5 Q plus 4. Dan subsidi per unitnya atau S sama dengan 2. Yang pertama yaitu yang A sebelum subsidi, di mana rumusnya D sama dengan S, yaitu 10 kurang 0,5 min Q sama dengan 10,5 Q plus 4 menjadi min 0,5 Q minus 0,5 Q sama dengan 4 minus 10 menjadi min Q sama dengan minus 6, di mana Q 0 sama dengan 6, yaitu kuantitas sebelum subsidi. Kemudian dicari P0, P sama dengan 0,5 Q plus 4, menjadi P sama dengan 0,5 dikali 6 plus 4 menjadi P sama dengan 3 plus 4, yaitu P0 sama dengan 7, harga sebelum subsidi. Setelah subsidi, S sama dengan 2, di mana PS sama dengan 0,5 Q plus 4 dikurang 2 menjadi PS sama dengan 0,5 Q plus 2, yaitu fungsi penawaran setelah subsidi. Kemudian, mencari QS, yaitu D sama dengan SS, di mana 10 minus 0,5 Q sama dengan 0,5 Q plus 2 menjadi minus 0,5 Q minus 0,5 minus 0,5 Q sama dengan 2 minus 10, di mana minus Q sama dengan minus 8, menjadi Q sama dengan 8, yaitu kuantitas setelah subsidi, QS sama dengan 8. Kemudian mencari PS-nya, PS sama dengan 0,5 Q plus 2, menjadi PS sama dengan 0,5 dikali 8, plus 2 menjadi PS sama dengan 4 plus 2, yaitu PS sama dengan 6, harga setelah subsidi. Lanjut, yang B, subsidi yang diterima konsumen, yaitu per unit, SK kecil sama dengan P0 dikurang PS, yaitu 7 dikurang 6 sama dengan 1. Mencari totalnya, yaitu SK besar sama dengan SK kecil dikali QS, yaitu 1 dikali 8 sama dengan 8. Kemudian yang C, subsidi yang diterima produsen, yaitu per unit, SP kecil sama dengan S dikurang P0 dikurang PS, yaitu menjadi 2 dikurang 7 dikurang 6, yaitu 2 dikurang 1 sama dengan 1. Total, yaitu SP besar sama dengan SK kecil dikali QS, yaitu menjadi 1 dikali 8 sama dengan 8. Mencari yang D, subsidi yang diberikan pemerintah, di mana per unit sama dengan S sama dengan SK kecil ditambah SP kecil, yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Yang totalnya, S sama dengan SK besar plus SP besar, yaitu 8 ditambah 8 sama dengan 16. Kemudian mencari titik koordinat untuk demand atau permintaan dengan rumus P sama dengan 10 minus 0,5 Q. Jika Q-nya 0, maka dapat diperoleh dari rumus P sama dengan 10 minus 0,5 Q, di mana Q sama dengan 0, sama dengan 10 minus 0,5 dikali 0, sama dengan 10 minus 0 sama dengan 10. Jika P sama dengan 0, sama dengan 10 dikurangi 0,5 Q. 0 sama dengan 10 minus 0,5 Q. 0,5 Q sama dengan 10 minus 0. Q sama dengan 10 dibagi 0,5 sama dengan 20. Untuk penawaran atau supply dengan rumus P sama dengan 0,5 Q plus 4, di mana jika Q sama dengan 0 diperoleh dengan rumus P sama dengan 0,5 Q tambah 4 sama dengan 0,5 dikali 0 ditambah 4 sama dengan 4. Jika P-nya 0 diperoleh rumus 0,5 Q plus 4, 0 sama dengan 0,5 Q tambah 4. 0, minus 0,5 Q sama dengan 4 dikurangi 0 sama dengan 0,5 Q sama dengan 4. Q sama dengan 4 dibagi 0,5 sama dengan 8.
Penawaran setelah subsidi atau SS diperoleh dengan rumus 0,05 ditambah 2, di mana jika Q-nya 0, diperoleh P sama dengan 0,5 Q plus 2, sama dengan 0,5 dikali 0 plus 2, sama dengan 2. Jika P-nya yang 0, P sama dengan 0,5 Q ditambah 2, 0 sama dengan 0,5 Q plus 2. 0, minus 0,5 Q sama dengan 2, min 0, min 0,5 Q sama dengan 2, Q sama dengan 2 dibagi minus 0,5, hasilnya minus 4. Kemudian, dari penjelasan sebelumnya, maka dapat diperoleh titik koordinat di mana demand sama dengan 0,10 dan 20,0. Kemudian ada titik supply atau penawaran dengan titik 0,4 dan minus 8,0. Kemudian ada titik penawaran setelah subsidi dengan titik 0,2 dengan minus 4,0. Kemudian diperoleh keseimbangan pasar E sama dengan 6,7 dan ES 8,6. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.